Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di kali ini saya akan menemani kalian belajar materi tentang bilangan pecahan. Kalau saya punya satu piring, dan piring ini saya jatuhkan, maka apa yang terjadi? Kemungkinan besar ya pecah. Tadinya, ini adalah piring, maka ini bukan piring lagi, tapi pecahan piring. Nah, pecahan piring itu adalah bagian dari piring yang utuh. Untuk menyebut banyaknya piring, maka kita menggunakan bilangan. Karena piringnya hanya satu, maka bilangannya ditulis dengan angka 1. Karena piringnya utuh, maka bilangannya disebut bilangan utuh, atau kata lain adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Oke, berarti ini juga bisa 0, ya. Bisa negatif 1, bisa negatif 2. Nah, sekarang yang kita pakai hanya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini saya misalkan satu fiksa. Satu ini bilangan bulat ya. Satu ini adalah bilangan bulat, yang dimana fiksa ini akan saya bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, oke. Setiap bagian ini disebut apa? Disebut 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 ya. 1/4 ini disebut dengan pecahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan itu bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Nah, yang berikutnya ada saya masih menggunakan fiksa lagi nih. Oke. Misalnya fiksa ini saya bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, pertanyaannya adalah berapakah bagian fiksa yang hilang? Karena bagian yang hilang ini cuma 1, ya kan? 1, maka dibagi dengan bagian keseluruhannya, yaitu dibagi dengan 8. Jadi, bagian yang hilang ini adalah 1/8. Jadi, 1/8 yang dimana 1 itu disebut dengan pembilang dan 8 itu disebut dengan penyebut. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A/B, yang dimana A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Dengan A dan B itu adalah anggota bilangan bulat. Bilangan pecahan terbagi ke dalam pecahan biasa dan pecahan desimal. Pecahan biasa terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pecahan murni, yaitu pecahan yang terbentuk A/B dengan A kurang dari B. Contoh, 1/2, 3/7, contoh lain itu adalah 5/6, 7/8, 9/10. Penyebutnya itu harus lebih besar daripada pembilang. Itu disebut dengan pecahan murni. Yang berikutnya adalah pecahan campuran yang terbentuk A/B dengan A lebih dari B atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh, 1/1/7, 1/1/3. Nah, sekarang ini kita coba ubah menjadi bentuk pecahan A/B. Nah, 7 dikalikan dengan 1 sama dengan 7, ditambah 1 sama dengan 8/7. Seperti ini sama jadinya. Oke. Yang kedua adalah 1/1/3 itu sama dengan 1 kali 3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4/3. Oke. Dengan ini adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut.
Oke. Yang berikutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal dibagi menjadi dua. Yang pertama pecahan terbatas dengan terakhir dengan angka 0. Misalnya 0,5 atau 0,1 ya. Habis itu 0,2 atau mungkin 0,4 gitu ya. Yang diakhiri dengan angka 0. Ini kan kalau dia misalnya nih 0,700 itu kan kamu hanya tulis cukup 0,7. Oke. Yang kedua adalah pecahan desimal tak terbatas yang terbagi menjadi pecahan desimal tak terbatas berulang. Sering ya kamu ketemu dengan contoh soal ini, misalnya 0,33333 dan seterusnya. Atau mungkin 0,6666 dan seterusnya. Ya, oke. Yang ketiga adalah pecahan desimal tak terbatas tidak berulang, misalnya 0,513877 dan seterusnya. Dia tidak berulang, kalau ini kan dia secara berulang. Nah, sekarang ilustrasi pecahan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada dua kotak yang berwarna biru, maka tulisnya adalah maka tulisnya adalah 2 per 6. Ini tulisannya adalah 5 per 12. Ini 4 karena ada 4 kotak. Ada 4 yang berwarna biru. Sisanya berwarna putih. Tapi jumlah keseluruhannya ada 12, berarti 4 per 12. Ini ada 4 bagian, yang dimana 2 bagian itu adalah warna biru, berarti 2 per 4. Ini ada 8 bagian keseluruhannya, 3 bagian berwarna biru, maka 3 per 8. Ini ada 8 bagian, yang dimana 4 bagian itu warna biru, 4 bagian lagi warna putih. Jadi keseluruhannya adalah 4 per 8. Ini adalah pecahan murni semua. Oke, yang berikutnya adalah membandingkan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, kita dapat menggunakan cara dengan menyamakan penyebut dari pecahan tersebut. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3 per 4 dengan 2 per 3. Misalnya, penyebut kedua bilangan masing-masing adalah 4 dengan 3. Kedua bilangan tersebut mempunyai KPK di 12. Oke, berarti kita tulis 12. 12 ini hasilnya berarti 12. 12 dibagi dengan 4 itu sama dengan 3. Jadi 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9. Oke, jadi 9 per 12. Ini adalah yang kedua adalah 12 dibagi dengan 3 itu sama dengan 4. Berarti ini tulis 4. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Jadi 3 per 4 itu sama juga dengan 9 per 12. 2 per 3 itu sama juga dengan 8 per 12. Sehingga pecahan 3 per 4 dan 2 per 3 secara berturut-turut senilai dengan 9 per 12 dan 8 per 12. Maka dapat ditentukan bahwa 3 per 4 lebih besar daripada 2 per 3. Yang berikutnya adalah mengubah bentuk pecahan. Pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya. Tentukan pecahan desimal dari 4 per 5. Oke, ada beberapa cara untuk menentukan pecahan. Yang pertama, boleh penyebutnya kamu jadikan 10, 100, atau mungkin 1000, atau mungkin 10.000. Kalau seandainya yang penyebutnya itu sama dengan 10, misalnya kita buat misalnya nih 8 gitu ya. 18 per 10. 18 per 100 itu sama dengan, kalau kita menjadikannya pecahan desimal itu, lihat angka nolnya ada 2, berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,18. Itu cara yang pertama. Misalnya ada bilangan lain, misalnya adalah 1 per 10, berarti bilangannya adalah 0,1. Oke, sekarang ada nggak cara lain selain dari yang ada? Misalnya kita boleh menggunakan pembagian rumah. Kita coba misalnya 4
dibagi 5. Oke. 4 bagi 5 itu kan nggak bisa. Maka 0. Oke. Turun 0. 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Berarti 40 habis ya. Nah, apakah benar jawabannya? Oke. Ini cara pertama juga boleh. Yang kedua boleh kita menggunakan dijadikan bilang. Boleh juga kita menggunakan penyebutnya dijadikan 10 atau 100. Oke, di sini kita jadikan 10. Oke, itu jadikan 10 itu dikalikan dengan 5. Jadi 4 dikalikan dengan 2 sama dengan 8. 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Alhasilnya adalah 0,8. Karena 8 per 10. Jadi ada satu angka di belakang koma. Soal yang kedua adalah ubahlah 0,4 menjadi pecahan biasa. Misalnya saya ada bilangan nih 0,2 gitu ya, sama dengan ini ada satu angka di belakang koma. Berarti ini sama dengan 2 per 10. Kalau seandainya ini saya jadikan 0,21 berarti tambah 1 lagi. Oke, ini 1. Kalau seandainya ini saya jadikan misalnya 3, berarti 3 0. Oke. Kalau ini berarti 0,4 sama dengan ya 4 per 10. Jadi kita sederhanakan menjadi 4 bagi 2. 10 bagi 2 sama dengan 2 per 5. Oke, yang kedua adalah pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Contoh, tentukan pecahan persen dari 4 per 5. Kalau persen berarti dikalikan 100 atau dibagikan dengan 100. Oke. Jadi, 4 per 5 sama dengan 4 per 5 dikali 100. Ini dibagi dengan 5 langsung boleh sama dengan 20. 20 dikalikan dengan 4 sama dengan 80%. Yang kedua, ubahlah 45% menjadi pecahan biasa. Sama dengan 45%. 45 per 100. Ini dibagi dengan 5, sama dengan 9 per 20. Yang ketiga adalah pecahan desimal ke pecahan persen atau sebaliknya. Tentukan pecahan persen dari 0,35. Kita kalikan 100 saja, jadi sama dengan 35%. Yang berikutnya adalah ubahlah 18% menjadi pecahan desimal. 18% sama dengan 18 per 100. Ini ada 2 nolnya. Jadi 0,18. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.